Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui dan mungkin sampai sekarang kita masih menyadari bahwasanya di antara modal kita yang paling utama untuk memperberat timbangan amal kebaikan kita adalah di antaranya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis Nabi yang telah kita sebutkan sebelumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahi tamla'ul mizan." Alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Karena ucapan alhamdulillah merupakan wujud kesempurnaan tauhid seorang hamba yang mengucapkannya. Dan minimal alhamdulillah apabila ia sering diucapkan sesuai dengan kesadaran seseorang terhadap kenikmatan Allah yang telah ia dapatkan, niscaya akan banyak yang ia ulang-ulang. Karena nikmat Allah setiap hari dia rasakan. Dan setiap kali seseorang mengingat nikmat Allah, tidak ada yang layak untuk ia ucapkan melebihi pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengingatkan bahwasanya di antara maksudnya minimal adalah apabila seorang hamba sadar tentang betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, lalu ia sadar pula untuk memuji Allah, niscaya akan banyak sekali amal kebaikan dia dengan sekedar mengucapkan alhamdulillah hingga bisa memenuhi amal atau timbangan amal kebaikannya. Demikian, itu diantara yang mungkin bisa kita selalu ingat ya dalam muqaddimah kajian, khutbah dan yang lainnya. Karena pengingat untuk bersyukur kepada Allah akan senantiasa berulang. Baik, jamaah sekalian, dan pada malam hari ini seperti malam-malam sebelumnya, ya, malam Jumat, malamnya kita banyak bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan solawat serta salam kepada beliau sebanyak-banyaknya, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti ajarannya. Jamaah sekalian, malam hari ini hadis kita hadis yang dahulu pernah kita sebutkan jemaah. Akan tetapi belum masuk dalam pembahasan mengenai kesabaran. Jadi insya Allah malam hari ini mungkin kita akan banyak untuk mengulas kembali, atau saya yang bertanya kepada jemaah sekalian. Ya, siap ya ditanya ya insya Allah. Panitia ada hadiah nggak panitia? Coba ngintip. Habis ya, qadarullah wa masya'afa'an. Ya, qadarullah. Padahal rencananya saya mau banyak tanya malam hari ini. Oke, karena hadis ini hadis yang sering kita ulang-ulang. Baik, hadis ini adalah hadis yang kedua dari bab sabar yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan, An Abi Sa'id bin Malik ibn Sinan
Al-Khudri radhiyallahu anhuma dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan yang kita kenal sebagai siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, ya. Semoga Allah meridai beliau. Anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'a'tahum. Beliau bercerita bahwasanya dahulu ada beberapa orang dari sahabat Ansar yang datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta kepadanya. Rasulullah pun fa'a'tahum, memberikan kepada mereka. Kemudian thumma sa'aluhu fa'a'tahum. Sekali lagi dikasih, minta nambah jamaah. Ya. Dikasih, minta nambah. Dan sudah umum di kalangan kita bahwasanya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepadanya. Ya, bahkan di antara kedermawanan beliau adalah sebuah kisah yang menyebutkan tentang seorang wanita yang menghadiahkan sebuah pakaian, sebuah baju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah pun menerimanya. Ya, pakaian itu dikenakannya saat itu juga karena beliau memerlukannya. Kemudian apa? Di antara sahabat yang melihat kejadian tersebut, beliau segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu juga. Lalu apa? Meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar pakaian itu diberikan kepadanya. Kebayang jamaah, baru dapat baju baru, ya. Kemudian ada yang datang, bilang apa? Masya Allah, bagusnya, alangkah indahnya pakaian yang engkau kenakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia minta supaya apa? Rasulullah memberikan baju itu kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan iya, ya. Tanpa pertimbangan apapun lagi beliau pun memberikannya. Para sahabat yang lain pun, ya gimana kira-kira perasaan kita? Ya, yang mungkin menegurnya, menasehatinya, ya, mengingatkan betapa kurang tepatnya sikap yang beliau, ya, sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa-bisanya demikian? Bukankah Rasulullah mengambilnya karena beliau memerlukannya? Ya, kemudian apa? Bisa-bisanya baru Rasulullah dapatkan engkau langsung memintanya. Ya, sederhananya demikian jemaah. Padahal engkau tahu betul bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah untuk apa? Untuk menolak permintaan. Tidak kayak kita ya jemaah ya. Kalau kita ya dimintai tolong, ya banyak pertimbangan. Tapi inilah ya orang yang paling dermawan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberikan pakaian itu jemaah. Ya, tatkala sahabat yang minta tersebut ditanya, "Kenapa engkau melakukan demikian?" Kata beliau, "Yang aku inginkan adalah keberkahan dari pakaian yang pernah dikenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga aku nanti bisa menjadikannya sebagai kafan." Masya Allah. Ya, demikian. Maka kita bersyukur kepada Allah jemaah. Ya, kita nggak kekurangan pakaian, nggak sampai minta, bahkan alhamdulillah pakaian kita berlebih, ya, hingga bisa kita berikan kepada orang-orang. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Itulah Rasulullah, ya. Tatkala datang kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat-sahabat Ansar yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah beri. Minta lagi, Rasulullah beri lagi, ya. Kemudian kata Al-Imam An-Nawawi dalam riwayat ini, hatta nafida ma indahu, sampai habis, tidak tersisa sama sekali apa yang ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai habis tidak tersisa sama sekali harta yang beliau miliki. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi. Beliau pun bersabda kepada sahabat-sahabat tersebut tatkala telah habis semua yang ada di sisinya, apa kata beliau?
ma yakun indi min khairin falan addakhirahu alaikum atau falan addakhirahu ankum. Naam. Ma yakun indi min khair falan addakhirahu ankum. Apa jamaah? Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, teladan kita semua jamaah. Ya. Beliau bersabda, tidak ada satupun kebaikan, harta apapun yang ada pada sisiku, yang ada pada diriku, kemudian aku akan menyembunyikannya, aku akan menyimpannya, aku akan menutupinya dari kalian. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan yang datang kepada beliau, yang beliau miliki, kemudian akan beliau tutupi dari pandangan orang. Sehingga apa? Gak ada yang kepikiran untuk apa? Untuk minta kepadanya. Bukan demikian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan yang ada padaku, kemudian aku tutupi dari kalian. Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, tidak minta-minta, niscaya Allah akan memuliakannya. Allah akan memberikan kehormatan kepadanya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya kaya. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ia orang yang sabar. Niscaya Allah akan menjadikan dia sebagai orang yang sabar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabr." Dan tidaklah seseorang dikaruniai oleh Allah sebuah pemberian yang itu lebih baik, lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, tentunya pelajaran yang terkandung di dalamnya banyak ya. Yang pertama yang telah kita singgung tentang apa tadi? Kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang kedermawanan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masih ingat hadisnya jamaah yang sering diingatkan kepada kita di bulan Ramadan, agar kita termotivasi untuk berderma, untuk bersedekah di bulan Ramadan yang mulia kemarin. Siapa yang masih ingat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwad ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, dan beliau jauh lebih dermawan lagi saat tiba bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, tatkala Jibril mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan bagaikan angin yang berhembus. Kebaikannya seakan-akan tidak ada yang mampu untuk menghadang. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah menyampaikan, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban." Seandainya aku memiliki emas, harta emas jemaah, sebesar gunung Uhud. Kalau di sini gunung apa nih? Gunung apa Pak? Gunung Kayangan. Ya, misalkan jamaah punya harta emas sebesar Gunung Kayangan. Apa yang jamaah lakukan? Ya, pasti macam-macam ya pikirannya ya. Alhamdulillah kalau arah pikirannya dengan harta tersebut menuju kebaikan, ya, itu berarti apa? Ya insya Allah kita termasuk dari orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Tapi kalau kepikirannya cuma apa?
update HP, ganti kendaraan yang lebih mahal, ya, bangun rumah yang lebih megah, hanya kepentingan-kepentingan dunia, tidak menjadi wasilah untuk akhirat. Maka apa? Ya, tunggu saja hisabnya. Tunggu saja hisabnya. Ya, demikian. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, bukan berarti kita memanfaatkan harta dalam hal-hal yang halal itu bermasalah, tidak. Tapi apa? Tapi hendaklah kita menyadari bahwasanya karunia Allah itu adalah alat yang Allah berikan kepada kita agar kita manfaatkan sehingga kita bisa menjadikannya sebagai harta hakiki yang akan terus kita bawa sampai ke surganya. Boleh jamaah punya mobil, boleh. Karena kenapa saya sering ingatkan seperti ini jamaah? Saya pernah dulu kajian di Jawa itu, Pak. Ngaji tentang kayak gini, Pak. Dibilang, wah ustadznya itu nggak mau dunia, kan? Ya ustadznya kalau nggak mau dunia, nggak makan berarti kan? Ya, nggak nyari makan, ya, nggak mau apa lagi, ya, nggak mau mendapatkan apa? Harta yang dibutuhkan untuk kebutuhannya. Nanti insya Allah kita akan ingatkan, ya. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kaum muslimin untuk bekerja. Allah menjadikan pekerjaan sebagai salah satu ladang ibadah. Insya Allah masih ingat, ya. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li mithlu Uhudin dhahaban, ma yasurruni alla yamurra alayya thalath." Aku enggak senang, rasa hati itu macam enggak tenang jemaah. Ya. Kalau apa? Sampai lewat 3 hari masih bersama saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indi minhu syai'un illa syai'un arsuduhu lidain. Ya. Sedangkan apa? Masih ada sisa harta tersebut di sisi saya. Itu dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, enggak banyak angan-angan, ya, kapan beliau bisa menginfakkannya di jalan Allah, beliau infakkan, ya. Kemudian di antara yang beliau kecualikan hanyalah apa? Yang beliau pikirkan untuk bisa menutupi hutang. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan Musa bin Anas mengatakan bahwasanya abahnya, beliau mengatakan, "Masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-Islam syai'an illa a'ta." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dimintai apapun semenjak apa? Beliau memperjuangkan Islam. Kecuali beliau pasti memberikan apa yang diminta kepadanya. Akhirnya pada dahulu faja'ahu rajulun fa'atahu 'anaman baina jabalain. Datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Nabi, dan saat itu Nabi punya apa? Punya kambing jemaah. Kambingnya enggak sedikit. Kambingnya sebanyak sebanyak wilayah yang atau sebanyak yang bisa ditampung antara 2 gunung jemaah. Ya. 2 gunung, 2 bukit, ada lembah, isinya kambing semua. Ada yang datang minta, dikasih sama semua. Ya. Faraja'a ila qaumih. Akhirnya apa? Orang tersebut pun kembali ke kaumnya. Faqal, ya qaum, aslimu fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhshal faqah. Apa kata dia kepada kaum-kaumnya? Wahai kaumku, masuklah kalian ke dalam Islam. Sungguhnya Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, beliau itu memberikan apa saja dan tanpa ada rasa takut terhadap kemiskinan. Tak ada rasa takut terhadap kesulitan. Masya Allah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya, siapa dari umat ini yang enggak sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik jamaah sekalian. Makanya kalau antum ingat kisah tentang apa? Tangisan sahabat-sahabat Ansar. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari perang Hunain, ya, antum tahu bahwasanya ghanimah yang banyak melimpah didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didapatkan oleh siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat itu para sahabat Ansar pun turut serta. Karena apa?
perang Hunain tidak lama setelah Fathu Makkah. Sahabat Ansor meninggalkan keluarganya. Mereka ikut untuk penaklukan kota Makkah. Ya. Setibanya di Makkah, Allah berikan kemenangan kepada mereka. Bahkan di antara yang dipimpin Khalid bin Walid, ya, ada yang harus menghunuskan pedang untuk melawan kaum musyrikin yang menentang, menghalangi mereka. Ya. Kemudian terjadi perang Hunain, mereka pun berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian mengatakan bahwasanya pedang mereka itu masih basah dengan darah-darah musuh kaum musyrikin atau darah-darah kaum musyrikin. Tapi ternyata apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demi meraih hati orang-orang yang baru masuk Islam, agar mereka benar-benar sungguh-sungguh untuk tertarik ke dalam Islam, Rasulullah tampakkan kedermawanan yang mungkin tidak bisa kita pikirkan. Ribuan unta beliau berikan. Apa yang ada pada beliau hadiahkan kepada pembesar-pembesar musyrik dahulu yang kemudian masuk Islam. Demikian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jujur dan ikhlasnya dalam berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla, jamaah. Ya, nggak kepikiran ngumpulin harta, foya-foya, ya, tidak demikian. Meskipun jalan harta kepada beliau begitu lapang, begitu lancar kalau beliau hendak mengumpulkannya. Itu teladan kita, itu kasih Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai-sampai saat itu antum tahu, sahabat Ansor tidak mendapatkan jatah sama sekali. Tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga di antara sahabat Ansor ada yang sampai berkata apa? Semoga Allah mengampuni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan kepada mereka dan tidak memberikan kepada kita apa-apa. Subhanallah. Memang demikian. Ya. Mungkin normal bagi sebagian orang, ya. Kok kita atau bertanya pada dirinya, kita berjuang bersama Nabi, kita tinggalkan keluarga kita berperang bersama Nabi, bahkan pedang kita belum kering dari darah musuh, belum kita bersihkan. Nabi bisa-bisanya menghabiskan seluruh ghanimah yang didapatkan untuk diberikan kepada mu'allafah qulubuhum. Akhirnya dalam hati sebagian sahabat Ansor ada gejolak demikian, jemaah. Ya. Akhirnya kalau dikisahkan panjang, ya. Intinya jemaah yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, Rasulullah pun mengumpulkan para sahabat Ansor, kemudian menasihatkan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka, bukankah dahulu Allah mendapati kalian dalam kondisi tersesat, kemudian denganku Allah berikan petunjuk kepada kalian? Bukankah dahulu kalian terpecah belah, bermusuh-musuhan, misalkan sahabat Aus dan Khazraj saling bermusuhan, kemudian berkatku Allah persatukan kalian, ya. Dan seterusnya. Di antara sabda Nabi SAW, dari karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW setelah mengingatkan mereka, diam. Karena di antara uslub orang Arab, kalau misalkan hendak mengingatkan orang lain tentang kelebihannya, mereka diam supaya lawannya bisa memberikan hujjah, menyampaikan kelebihan atau apa yang hendak mereka sampaikan pula. Ternyata sahabat Ansor sama sekali tidak merasa tinggi hati, jemaah. Mereka katakan apa? Allahu wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya adalah yang memberikan semua minnah anugerah kepada kita sehingga bisa demikian. Ya. Kemudian Rasulullah tanyakan kepada mereka, kenapa kalian gak jawab wahai sahabat Ansor? Kalau kalian mau jawab, pasti jawaban kalian jujur dan pasti kalian akan dibenarkan. Apa itu? Kalau kalian mau jawab kepada aku, wahai sahabatku, wahai sahabat Ansor, kalian akan katakan, bukankah kami dapati engkau dalam kondisi terlantar? Kami terima engkau, wahai Muhammad SAW. Kalau misalkan mereka mau jawab, jemaah, mau bantah, gak macam kita. Sahabat Ansor itu luar biasa bersihnya hati, Masya Allah. Ya. Mereka ngalah, mereka menganggap bahwasanya semua kebaikan yang bisa mereka lakukan itu karunia Allah. Bukan asal mengatakan bahwasanya semua itu usaha kami, jasa-jasa kami. Tidak demikian, ya. Padahal mereka benar-benar berjasa terhadap Islam. Masya Allah. Mereka sama sekali tidak membantah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanya katakan, semua yang ada pada kami, apa yang bisa kami lakukan adalah anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Milik Allah dan Rasulnya lah
karunia dan keutamaan. Masya Allah. Rasulullah kemudian apa? Melihat kondisi demikian, Rasulullah paham betul tentang kebaikan hati mereka. Rasulullah kemudian apa? Kemudian mengatakan di antara sabda beliau, kalaulah bukan karena hijrah, kalaulah bukan karena syariat yang Allah syariatkan di antaranya hijrah, tentulah aku menjadi salah satu di antara sahabat Ansor. Kalaulah misalkan kaum yang lain meniti sebuah lembah, kemudian Ansor berjalan di sebuah lembah yang berbeda, aku akan bersama dengan sahabat Ansor di lembah tersebut. Ya. Tidakkah? Apakah kalian tidak ridho apabila Rasulullah memberikan kepada orang-orang tersebut harta yang kata Nabi SAW bagaikan kerak yang tersisa di wadah makanan jemaah? Antum makan, tersisa yang mungkin lengket-lengket di bawah itu. Itulah gambaran dari Nabi SAW tentang ribuan unta yang beliau belikan kepada orang-orang yang mu'allaf tadi. Supaya apa? Hati mereka tentram, tenang tentang apa? Nikmatnya Islam, indahnya Islam. Demikian yang diberikan Nabi SAW. Ya. Sedangkan kalian pulang, kalian bisa pulang bersama Rasul SAW. Apakah kalian apa? Tidak merasa bahagia tatkala kerak makanan sekecil itu diberikan kepada mereka pulang ke rumahnya dan kalian pulang membawa Rasul SAW. Rasulullah pun mendoakan kepada sahabat Ansar, Allahumma hamil Ansar wa abna'il Ansar wa abna'il Ansar. Ya Allah, rahmatilah, sayangilah sahabat-sahabat Ansar, anak-anak sahabat Ansar, dan juga cucu-cucu sahabat Ansar. Masya Allah. Ya, sahabat Ansar gak bisa nahan diri, nangis semua mereka, Masya Allah. Ya, bahagia. Karena apa? Sebenarnya kekhawatiran mereka, kecemasan mereka disebutkan dalam lafal hadis sebelumnya. Mereka khawatir Rasulullah itu sudah kembali kepada kaumnya. Khawatir kami diabaikan. Demikian. Khawatir mereka takut kehilangan Nabi SAW. Lebih mereka khawatirkan dibandingkan gak dapat jatah ghanimah. Itulah kedermawanan para sahabat Ansor dan kerelaan mereka sebenarnya dengan apa yang Nabi berikan. Demikian jemaah, meskipun gak dapat harta, gak dapat ghanimah, padahal subhanallah pengorbanan mereka luar biasa. Ya. Tapi mereka cukup bahagia bisa membawa Rasulullah pulang kembali ke kota Madinah. Nah, baik, untuk kisahnya baca sendiri banyak. Ini riwayat Imam Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Imam Ahmad, ya, dan juga yang lainnya. Cukup panjang jemaah. Itu sih yang singkat aja jadi panjang ya. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Jadi demikianlah contoh kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebutkan Imam Nawawi dalam bab sabar ini, ya, juga menampakkan apa tadi? Kejujuran dari beliau dan keikhlasannya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka tidak minta upah apapun kepada kaumnya, tidak minta. Sama sekali tidak mengharapkan harta dari mereka. In ajriya illa 'ala Allah, in ajriya illa 'ala alladzi fatarani, dalam ayat yang berbeda. Pahalaku, ganjaranku, upahku adalah apa yang sebenarnya ada di sisi Allah, adalah apa yang ada di sisi Zat yang telah menciptakanku. Demikian. Tapi ingat, Rasulullah juga enggak menolak untuk pemberian. Bukan berarti kalau misalkan apa, ya alhamdulillah ya antum bisa ngajar ngaji, ngajar apa, kemudian dapat hadiah, dapat pemberian, ya kemudian apa, ditolak. Karena Umar pernah dapat nasihat dari Nabi SAW tatkala Umar dikasih hadiah oleh beliau, ya. Kata Umar bin Khattab, apakah aku akan haruskah aku berikan ini kepada orang yang lebih memerlukannya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyribin wala sa'ilin fakhudhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila datang kepadamu sesuatu dari harta ini diberikan kepadamu, sedangkan jiwamu tidak dalam kondisi tamak, jiwamu atau tidak dalam kondisi apa? Tanpa minta-minta, mohon maaf. Tidak tamak dan tanpa minta-minta, maka ambillah. Ambillah. Demikian. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana tadi kita singgung, Allah dan Rasulnya memotivasi kaum muslimin agar berusaha.
Makanya Rasulullah bersabda tadi apa jemaah? Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari minta-minta, maka niscaya Allah akan memberikan kehormatan kepadanya. Ya. Pertanyaannya jemaah, siapa yang bisa menyebutkan satu ayat Al-Quran saja yang menyebutkan tentang motivasi Allah kepada hambanya agar hambanya bekerja supaya tidak malas? Ya, coba jemaah. Lupa ya? Nggak lupa, cuman malu-malu aja atau nggak ada hadiahnya. Ini hadiah. Ini hadiah, Masya Allah. Hadiahnya disemprot tapi kasih sama botol ya. Sekali semprot aja. Insya Allah. Baik. Insya Allah hafal semua ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk. Allah berfirman apa? Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi ini mudah untuk kita tapaki jemaah. Mudah kita lalui. Allah tundukkan sehingga subhanallah sampai digali lubangnya seperti itu enggak ngamuk buminya. Ya, illa masya Allah. Kecuali nanti kalau Allah takdirkan saatnya kerusakan nampak karena perbuatan manusia, ya itu salah kita juga. Ya. Demikian Allah jadikan bumi ini tunduk sehingga kita bisa apa? Berjalan di atasnya, kita bisa bekerja di atasnya. Ya, famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di seluruh penjurunya. Silahkan antum nyari duit ke arah sana, silahkan ke arah sana, silahkan yang halal pokoknya. Ya, wa kulu mir rizqih, dan makanlah dari rizkinya. Wa ilaihin nusyur. Ingat, kalau sudah nyari duit, ya, makan rizki Allah, ingat apa? Wa ilaihin nusyur. Jangan lupa bahasanya apa? Kalau sudah nyaman hidup di dunia, bisa makan, bisa bekerja dan seterusnya, dapat gaji dan ya sebagaimana antum rasakan, ingat apa? Wa ilaihin nusyur. Hanya kepadanya kita dikembalikan nanti jemaah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jumu'ah juga masyaallah. Allah berfirman apa? Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila salat sudah ditunaikan, ya, maka bertebaranlah kalian di muka bumi Allah. Allah suruh kita kerja. Nyuruh kita kerja, bukan habis Jumatan udah ibadah guring aja. Enggak demikian ya, ya. Jadi meskipun Allah berfirman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga berfirman agar kita setelah ibadah kerja jemaah. Ya. Dan ternyata Allah sendiri mengatakan bahwasanya apa, atau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kerja itu ibadah meskipun dari mafhumnya. Baik. Jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, wa badawu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan carilah karunia Allah, ya, dan ingat Allah yang banyak ingatnya, ya, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi jemaah, kalau mau beruntung dalam usahanya, jangan lupa berzikir kepada Allah, ya. Minimal keuntungan akhirat kita dapatkan. Jangan sampai dunia akhirat gak kita dapat. Sibuk begawi, sibuk kerja, ya, sibuk kerja, lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah. Ya, baru dapat gaji sudah harus nutup lubang sebelumnya. Ya, seakan-akan gak dapat apa. Tapi kalau banyak berzikir kepada Allah, akhirat dapat, alhamdulillah. Ya, meskipun dunianya jadinya apa? Ya, secukupnya. Karena banyak utangnya misalkan, dan seterusnya. Baik jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyebutkan, dan ini riwayat dari Ibnu Abi Hatim, tentang kisah siapa? Salah satu sahabat yang bernama Araq bin Malik. Araq bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dalam riwayat ini disebutkan beliau tatkala memahami ayat Allah Subhanahu wa taala ini, beliau mengatakan setelah beliau dulu pernah setelah sholat Jumat, kemudian beliau hendak meninggalkan masjid, beliau berdiri dulu di depan pintu. Berdoa kepada Allah jemaah. Ada yang lihat demikian. Beliau berdoa kepada Allah, Allahumma inni
Allahumma inni ajabtu da'watak. Allahumma inni ajabtu da'watak wa addaitu faridatak. Ya Allah, sesungguhnya aku, ya Allah, sudah penuhi panggilanmu, ya Allah. Aku sudah lakukan kewajiban yang kau fardukan kepadaku, ya Allah. Ya. Wa antashartu kama amartani. Wa antashartu kama amartani. Dan aku sudah berusaha kesana kemari sebagaimana engkau perintahkan kepadaku, ya Allah. Farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Maka tolong, ya Allah, ya, berikan aku sebagian dari rizkimu, karena sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Kayak gitu jamaah. Ya. Jadi di antara tawassul yang syar'i dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah, ya. Dengan tatkala kita sudah sepenuh hati memenuhi panggilan Allah. Allahumma inni ajabtu da'watak wa addaitu faridatak wa antashartu kama amartani. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah memenuhi panggilanmu, ya Allah. Adzan Jumat sudah tiba aku, ya Allah. Ya. Aku sudah datangi atau sudah lakukan kewajiban yang engkau fardukan kepadaku, ya Allah. Salat aku laksanakan. Ya. Kemudian aku juga sudah berusaha, ya Allah. Maka aku minta rezeki darimu, ya Allah. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Demikian. Makanya beliau juga mengatakan, Al-Hafidz Ibnu Katsir juga mengatakan bahwasanya apa? Sebagian salaf itu bilang, Pak, siapa yang jual beli habis sholat Jumat akan mendapatkan keberkahan lebih dibandingkan dari hari-hari yang lainnya. Nah, ya, sampai mengatakan 70 kali lipat lah, yang menunjukkan banyaknya jemaah, banyaknya. Ya, dan nggak mesti jual beli saja. Ya, siapa saja yang berusaha. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kalau dari hadis banyak, ya. Kalau dari hadis banyak, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam misalkan bersabda apa? La ayyakhudha ahadukum habla. Nah, hakat la ayyakhudha ahadukum habla fa ya'tiya bi huzmati hatabin ala dhahri. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian bingung mau kerja apa gitu lah, ya. Kalian ambil tali, ya, kemudian kalian entah ke hutan kah, ke gunung kah, ya, dan pulang membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya. Fa yabi'aha, dia jual, yakufallahu biha wajha, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan usaha dia jualan kayu bakar itu bisa apa? Menjaga kehormatannya, menjaga mukanya ini jemaah dari minta-minta. Maka apa? Itu khairul lahu min ayyas'alan nas a'tahu au mana'u. A'tahu au mana'u. Itu lebih baik bagi dirinya, ya, dibandingkan dengan dia minta-minta kepada manusia, entah orang mau memberinya atau justru orang menolaknya. Oh belum. Nah, baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda jemaah, ya, ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang makan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dengan hasil dari tangannya sendiri, hasil usaha tangannya sendiri. Jadi jamaah sekalian, jangan minder, ya. Kalau misalkan antum jenengan, ya, pian itu kerja mandiri, meskipun kelihatannya masya Allah capek, lebih capek dibandingkan dengan orang yang duduk misalkan, ya, orang yang mungkin kerjanya ada seberapa tapi gajinya lancar terus per bulannya misalkan. Ya, karena apa? Yang terbaik yang dimakan oleh manusia ini, kata Nabi SAW, adalah yang dihasilkan dari hasil usaha tangannya sendiri. Itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mengingatkan kepada kita dengan contoh yang diberikan para nabi dahulu. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihissalam kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi Daud alaihissalam dahulu juga sama jamaah kayak kita, makan dari hasil usahanya. Maka gak usah gengsi, ya. Kerja itu terpuji jamaah. Kerja itu berarti apa? Menunjukkan seseorang itu punya martabat yang tinggi, kehormatan yang mulia, sehingga dia tidak mengandalkan pemberian dari manusia, sehingga dia tidak mengandalkan sekedar menengadahkan tangannya minta. Pemuda apalagi nih, ya, siap-siap nanti ada saatnya gak ditanggung sama orang tua lagi, ya. Bahkan diusahakan nanti apa? Bisa ngasih
kebaikan, membalas kebaikan mereka. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu jaga Allah Azza wa Jalla. Adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. La haula. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Umar. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai penambah dari penegasan mengenai motivasi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kaum muslimin untuk bekerja, Allah menjadikan bekerja itu sebagai bagian dari ibadah. Yang pertama, tatkala seseorang bekerja sebagai wujud dari tanggung jawab yang dia jaga, maka itu adalah ibadah. Tatkala ia menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap amanahnya, istri amanah, anak-anak juga amanah, ya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayyudayyi'a man ya'ul." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa, cukup besar dosanya jemaah, kalau dia mengabaikan, menyia-nyiakan anak atau istri yang ditanggungnya. Maka ya berarti apa? Orang yang bekerja motivasinya karena apa? Saya mau bertanggung jawab atas amanah yang diembankan Allah kepada saya. Dengan itu cukuplah bagi dia untuk menjadikan pekerjaannya sebagai salah satu bentuk ibadah. Yang kedua, kerja itu salah satu bagian dari tawakal. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Kalaulah seandainya kalian mau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, la ruziqtum kama yurzaqut thair. Pasti kalian akan diberikan rizki oleh Allah sebagaimana burung-burung diberikan rizki olehnya. Taghdu khimasan wa tahuqu bitana. Mereka berangkat di pagi harinya tanpa membawa apa-apa di perutnya. Kemudian kembali ke sarangnya atau kembali ke tempat ia menginap di dahan-dahan pohon dan semisalnya, ya, dalam kondisi perutnya telah terisi kenyang. Demikian
Makanya para ulama menjelaskan bahwasanya tawakal itu tidak cuma pasrah, jemaah. Ya, tawakal itu juga harus dibuktikan dengan berusaha. Sebagaimana burung tadi, sebagai gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kesungguhan seseorang dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, harus bekerja. Ternyata Allah menjadikan atau Rasulullah juga menjadikan usaha yang dilakukan seseorang sebagai bagian dari ibadah yang agung, bagian dari tawakal yang hakiki kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, kita masih ingat tentunya dalam hadis dari Tabrani yang dihasankan Syalbani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah mendapati ucapan dari sahabat-sahabatnya yang mereka begitu takjub dengan kegagahan dan kegigihan seorang pemuda dalam bekerja. Ya, sehingga mereka mengatakan kalaulah seandainya keperkasaan itu, kesungguhan itu, rajin tersebut dipakai di jalan Allah, ya, tentunya akan menjadi sesuatu yang luar biasa bagi dirinya. Ternyata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "In kana yas'a 'ala auladihi sigharan fahuwa fi sabilillah." Seandainya dia atau kalau misalkan dia bekerja untuk bisa menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, maka pada hakikatnya ia telah berjalan di jalan Allah fi sabilillah. Wa in kana yas'a 'ala abawaini shaykhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Dan sekiranya dia ternyata berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh tersebut karena supaya bisa memberikan nafkah kepada dua orang tuanya yang sudah renta, yang sudah benar-benar tua, maka jika demikian ia adalah tergolong dari orang-orang yang berada atau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa? Wa in kana yas'a 'ala nafsi yu'ifuha. Seandainya dia hanya sekedar bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, ya, agar menjaga ifahnya, menjaga dirinya dari minta-minta. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa huwa fi sabilillah. Maka ini pun tetap dianggap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jemaah. Jadi ternyata apa? Kerja itu apa? Ibadah, jemaah. Kerja itu ibadah. Entah itu apa tadi? Yang pertama, sebagai wujud amanah, wujud tanggung jawab terhadap amanah yang Allah embankan kepada kita. Atau yang kedua, bagian dari tawakal hakiki kepadanya. Atau yang ketiga, untuk menjaga kehormatan kah? Atau untuk menafkahi anak atau orang tua kita yang sudah tua, maka itu dianggap oleh Allah dan Rasulnya fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Rasulullah dan para salaf kita dahulu tidak suka sama orang-orang malas dan pengangguran, jemaah. Tidak suka dengan orang-orang malas dan pengangguran. Mungkin mereka kalau lihat kita sekarang ini, subhanallah, ya, sakit hati. Ya, lihat pemuda-pemuda sekarang yang suka baring-baring saja, main-main HP saja. Tentunya wah, ditegur kita, jemaah. Nah, karena Allah berfirman, kalau kamu sudah selesai dari suatu pekerjaan, sibuklah dengan pekerjaan yang lain. Ya, dan tafsiran para ulama sederhana saja. Misalkan kita simpulkan jadi 3, di antara singkatnya kalau sudah selesai dari suatu ibadah, coba cari kesibukan dengan ibadah yang lain. Mereka juga mengatakan kalau sudah selesai dari suatu ibadah, lakukanlah usaha-usaha dunia untuk kebutuhan duniamu. Atau sebaliknya, kalau nanti sudah selesai dari pekerjaan duniamu, beribadahlah kepada Allah dari siksa waktu yang masih Allah berikan kepadamu. Demikian. Jadi Muslim itu pada hakikatnya bukan pengangguran, jemaah. Muslim itu bukan pengangguran. Makanya Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah, ya, minta perlindungan dari al-ajzi wal kasal, dari kemalasan dan kelemahan. Dan dahulu sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam Tarikh Umar bin Khattab, dulu Umar pernah bilang seperti ini, jemaah. Inni la ara rajula fayu'jibuni. Aku bisa jadi lihat orang yang
bikin aku takjub kepadanya, kagum kepadanya, Masya Allah. Mungkin kita lihat kalau sekarang ini, Masya Allah ya, fulan itu rajin ke masjid, ya, rajin ngaji dan seterusnya. Kemudian apa? Fa'as'al, aku pun tanya, alahu mihnah, orang ini punya kerjaan enggak? Ya, ataukah sekedar apa? Sekedar ya kelihatan banyak ibadah saja tanpa mau berusaha mandiri untuk menjaga kehormatannya dari minta-minta atau mengandalkan pemberian orang lain. Wa illa saqata min aini, kalau dia ternyata enggak punya kerjaan, jatuh dia dari pandanganku sudah. Jatuh harga dirinya dari pandangan Umar bin Khattab. Ya, demikian. Jadi ternyata jamaah sekalian, rajin ibadah bagus, tapi ternyata apa? Jangan lupa, ya, yang lebih bagus adalah kalau diiringi dengan menjaga kehormatan, dengan tetap berusaha sehingga tidak mengandalkan minta-minta atau mengharapkan pemberian manusia. Demikian. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu jaga Allah. Makanya dahulu para nabi itu apa? Kerja jamaah, dan umumnya mereka apa? Gembala kambing kalau dulu ya. Kalau sekarang alhamdulillah lapangan pekerjaan itu macam-macam. Ya, tinggal apa? Bersaing saja. Ya, tinggal bersaing saja. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa wara'al ghanam." Tidak ada satu pun nabi dahulu kecuali apa? Dahulu pernah menggembalakan kambing. Wa anta ya Rasulullah, para sahabat pun nanya yang enggak tahu ya, yang bukan dari Makkah mungkin. Ya. Bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Iya, kata Nabi, "Na'am, kuntu ar'aha 'ala qararit li ahli Makkah." Aku dulu juga angon kambing, ya, Nabi itu angon kambing. Ya, dahulu waktu beliau enggak punya lagi orang tua, ya, harus gembala kambing, harus kerja, menjaga kehormatannya. Ya, bahkan sebelum beliau menjadi nabi, karena sebagai wujud akhlak yang terpuji. Nah, beliau gembala kambing supaya dapat upah jamaah dari penduduk kota Makkah. Baik jamaah sekalian, al-yadul ulya khairu min yadis suflah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Muttafaqun alaih. Kemudian ya terutama kita diingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tercelanya minta-minta. Ma yazalun nasu yas'alu ma yazalur rasul yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa laysa bi wajhi muz'atul lahm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang terus-terusan minta jamaah. Padahal dia bisa usaha, enggak mau usaha. Yang diandalkan minta, bahkan apa mungkin karena tetangganya, keluarganya ada yang kaya, minta, kalau enggak minta maksa, nodong bahkan, subhanallah, mungkin demikian. Ya. Ta'udzubillah. Ada yang seperti itu jamaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki yang dia terus-terusan minta. Sampai nanti pada hari kiamat dia datang kepada Allah dalam kondisi di wajahnya tidak tersisa sekerat pun daging. Tidak ada daging sedikit pun di wajahnya. Wallahu a'lam bagaimana wujudnya nanti. Ya. Wallahu a'lam. Enggak pernah lihat orang sekurus-kurusnya itu ya, masih ada lah. Tebal-tebalnya dikit. Ya, wallahu a'lam bagaimana kondisinya nanti. Baik, jemaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Ya. Insyaallah itu cukup ya untuk kajian kita pada malam hari ini. Ya, jadi intinya di antara yang bisa kita petik dari hadis tadi adalah berkaitan dengan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejujuran dan keikhlasan beliau dalam berdakwah. Kebaikan itu memerlukan usaha, ya. Kebaikan memerlukan usaha, ya. Karena apa kata Nabi tadi? Siapa yang ingin mulia, ya istighfar, berusaha untuk tidak minta. Berusaha untuk mandiri, ya, berusaha kerja. Dan barang siapa yang merasa cukup, ternyata apa? Pengen kaya, antum pengen kaya, caranya apa? Paling utama adalah merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may yatasabbar yusabbirullah, dan ini diantara atau inti dari hadis ini. Siapa yang pengen sabar, ingin dikarunia kesabaran oleh Allah, maka harus belajar sabar, harus berusaha sabar sampai akhirnya menjadi orang yang terbiasa sabar, ya. Dan Rasulullah menegaskan bahwasanya kesabaran adalah anugerah yang terbesar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Ya, tidak ada seorang pun yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala
karunia yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Ya, demikian jamaah. Kita akhiri, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita pada malam hari ini, menjadikan apa yang Allah ajarkan kepada kita itu bermanfaat, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.